Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelas MG808 dengan saya sendiri Muhammad Iksan NIM 240201070509 dan beserta teman-teman saya ada Andrio Lintang Ramadan NIM 240201020576 serta Hafiz Naufal Syamaizar dengan NIM 250201020179. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah Business Intelligence, yaitu penerapan teknologi aspek yuridis, arsitektur data, visualisasi, dan manajemen kinerja intelijen bisnis dalam era globalisasi dengan studi kasus penerapan intelijen bisnis pada sektor e-bisnis. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Business Intelligence. Ini merupakan agenda presentasi kita. Ada pendahuluan, terus ada tinjauan pustaka, terus ada penerapan, yang keempat yuridis dan arsitektur data, yang kelima visualisasi dan kinerja, serta yang terakhir kita akan membahas kolaborasi dan studi kasus. Kita mulai dari latar belakang. Volume data pada aktivitas operasional, terutama pada model bisnis elektronik atau e-bisnis, tumbuh secara eksponensial. BI mengubah data mentah menjadi informasi bermakna dan pengetahuan untuk mendukung keputusan strategis, taktis, maupun operasional. BI merupakan ekosistem yang mencakup pengumpulan data warehouse, OLAP, visualisasi, hingga pelaporan kinerja organisasi secara menyeluruh. Perusahaan di bisnis seperti e-commerce, fintech, sharing ekonomi sangat bergantung pada analisis data real time untuk bersaing di pasar global. Kita lanjut rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah pada makalah ini bagaimana penerapan manajemen intelijen bisnis pada sektor e-bisnis, terus bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap BI, terus apa aspek yuridis yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan BI, bagaimana peran data warehouse, OLAP, visualisasi dan manajemen kinerja dalam ekonomi BI, ekosistem BI. Yang terakhir, rumusan masalahnya adalah bagaimana BI beradaptasi di era globalisasi diilustrasikan melalui studi kasus. Sedangkan tujuan dan manfaat dalam makalah ini yang pertama untuk menjelaskan konsep dasar dan penerapan e-bisnis. Ada juga yang kedua menganalisis pengaruh teknologi, aspek yuridis, arsitektur data, visualisasi dan kinerja terhadap BI. Yang ketiga menganalisis tantangan dan peluang BI di era globalisasi melalui studi kasus e-bisnis. Yang terakhir, yang keempat, manfaat teoritis memperkaya literatur BI, manfaat praktis, referensi bagi pelaku usaha bisnis. Selanjutnya kita ke definisi business intelligence. BI adalah serangkaian konsep, metode, proses, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis dan menyajikan data bisnis guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Tahapan BI ada 3, yaitu data, yaitu sumber informasi mentah, baik dari internal maupun eksternal. Kemudian proses, mekanisme pengolahan data menjadi informasi yang bermakna, serta teknologi, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung ekosistem BI. Komponen utama ekosistem business intelligence. Komponen utama ini terdiri dari 6 komponen. Yang pertama ada sumber data, merupakan data internal atau ERP, CRM, transaksi, dan data eksternal berupa pasar, media sosial, dan pihak ketiga. Yang kedua ada komponen proses ETL, yaitu extract, transform, load dari berbagai sumber ke format dan konsisten.
Yang ketiga ada data warehouse, penyimpanan data. Yang keempat mesin analisis, yaitu OLAP dan data mining untuk analisis multidimensi dan penemuan pola. Yang kelima ada visualisasi dan pelaporan, yaitu dashboard, laporan terjadwal, dan alat analisis self-service. Yang terakhir, yang keenam, yaitu tata kelola data, kebijakan yang menjamin kualitas, keamanan, dan kepatuhan hukum. Selanjutnya, business intelligence dalam konteks e-bisnis. E-bisnis adalah pelaksanaan proses bisnis inti melalui jaringan elektronik, e-commerce, layanan keuangan digital, manajemen rantai pasok, serta karakteristik yang serba digital menghasilkan jejak data. Selanjutnya ada siklus manajemen intelijen bisnis. Ada 5 siklus, mulai dari perencanaan kebutuhan informasi, yang kedua ada pengumpulan dan integrasi data, yang ketiga ada pemodelan dan analisis data, penyajian informasi, serta evaluasi dan tindak lanjut.